My left hand. సేటికి మనిచ్చిన దుడ్డాడుండాదిరా. ఒరే చందు, నా గురించి తెలిసి కూడా Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV. Semoga selalu murah rezeki dan lancar urusannya ya sahabat. Kali ini SLMT-TV menghadirkan alur cerita dari sebuah film yang berjudul Bala Tanda Nana. Hey! Para pemeran ataupun pemain di dalam film ini adalah Chandra Sekar ataupun Candu sebagai pemeran utama yang merupakan akuntan di sebuah dinas sosial. Sasirika adalah kekasih Candu, Murti adalah inspektur polisi, Dude adalah sahabat Candu, Anan Bali adalah mafia besar, dan Mayam adalah rekan Anan Bali yang berkhianat, dan Cakri adalah pembunuh bayaran dari Bangaluru. Baiklah sahabat, tanpa perlu berlama lagi langsung saja kita simak, ini dia alur ceritanya. Sebuah tawaran pekerjaan dari Cakri untuk menculik seseorang pun dilakukan dengan jumlah bayaran yang sangat tinggi. Pekerjaan yang hanya memakan waktu 1 hari, dan hal itu membuat mereka pun tergiur lalu memulai sebuah rencana. Mereka berpisah dan mengikuti semua arahan yang diberikan oleh Cakri melalui teleponnya. Cakri meminta anggotanya untuk memarkirkan mobil di parkiran sebuah klub malam, sementara yang lain bergerak untuk mulai menculik target yang sedang berpesta. Salah satu dari mereka membopong korban yang telah pingsan terkena obat bius mereka dan memasukkannya ke mobil yang telah disediakan. Sang supir pun mengikuti arahan lagi dari Cakri untuk membawa korban menemui orang yang telah menunggunya sambil membawa uang tebusan untuk sang korban. భయపడక వాడు బతికే ఉన్నాడు నువ్వు ఇంకా అక్కడి నుంచి బయలుదేరు. Setelah menemukan orang yang dimaksud mereka, semua siap dan mereka menukar korban dengan uang tebusan. Setelah itu mereka pergi meninggalkan tempat tersebut. నెక్స్ట్ టైం కూడా ఏదైనా ఉంటే చెప్పండి సాబ్. Sasirika adalah seorang jurnalis yang mendapatkan tugas untuk memperoleh berita tentang kegiatan badan amal dari sebuah lembaga sosial bernama Daya Mayam. Ia pun menurutinya dan memasuki pekarangan panti tersebut. Sampai di dalam, ia melihat sudah banyak petugas dari dinas sosial yang tengah menghitung. Mereka yang menyadari kehadiran Sasi mencoba meminta Candu untuk menemuinya dan menawarkan sejumlah uang untuk tidak membahayakan mereka. అవసరమా వెళ్ళి అమ్మాయిని మేనేజ్ చేయపో ఇదిగో. Akhirnya salah satu dari mereka bernama Chandra Sekar atau Candu mendekati Sasi, dan setelah tahu Sasi adalah seorang jurnalis, ia malah mencoba menyuap Sasi untuk tidak meliput kegiatan mereka. Sasirika pun marah dan meninggalkan tempat tersebut. Namun Candu diminta untuk terus mengikuti Sasi ke kantornya untuk menyelesaikan urusan mereka. సారీ మేడం గారు, పొద్దున్నే నా సార్లు చేసి ఉండకూడదు. Candu pun menurutinya, bahkan sekarang ia menawarkan 1 unit mobil untuk bisa menghentikan Sasi. హోండా యాక్టివ్ అండి. Melihat hal itu, Sasi meminta Murti yang kebetulan ada di sana untuk mengambil gambar saat Candu menyerahkan kunci mobil kepada Sasi. Ia pun mengancam akan mempublis ke semua media tentang perilaku buruk Candu. Mengetahui hal itu, Candu memohon kepada Sasi untuk menghentikan hal itu. Okay, రేపు 10:30కి చాయ్ దుకాణంలో కలుద్దాం. ఇది కూడా ఇంచుమించు అలాంటిదే మేడం. మా ఆర్గనైజేషన్ డొనేషన్స్ మీద రన్ అవుతుంది. Candu memeriksa surat kabar yang terbit pagi ini. Dengan senang hati, ia tidak menemukan berita tentang dirinya. Ia pun segera menemui Sasi di sebuah restoran. Di sana, ia malah menceritakan bahwa dulu ia pernah mencintai seorang gadis bernama Menaksi. Namun Menaksi malah dijodohkan dengan pria lain oleh orang tuanya. Dan di hari pernikahannya, ia mencoba menculik Menaksi ke sebuah kuil untuk menikah di sana.
Namun saat ia mengambil kalung kunci yang tertinggal di motornya, ia sangat kecewa ketika melihat Meenakshi sudah menikah dengan salah satu temannya di sana. Perasaan kecewa membuatnya meninggalkan desanya dan memilih tinggal di kota dan diterima sebagai salah satu tenaga akuntan di sebuah rumah yayasan. Mendengar cerita itu, Sasirika tertawa terpingkal-pingkal. Sasi bersama Murti datang ke sebuah tempat di mana ditemukan sebuah mayat tergeletak di sana. Tak lama Candu datang dan bersama mereka mendekati korban yang kepalanya putus hingga membuat mual semua orang yang melihatnya. Sementara Murti yang masih mengambil gambar dari korban itu menasihati Candu untuk tidak takut dengan mayat karena yang lebih berbahaya adalah orang-orang di sekitar kita sendiri. Setelah mendengar keterangan dari inspektur tadi, Sasi mengatakan pada Candu. Tak lama Candu ingat kalau ia pernah melihat sang korban dan tasnya berwarna hijau. No, ye color. Candu juga mengatakan kalau korban mengambil tas tersebut sambil membawa senjata. Candu mengatakan ia melihatnya pada tanggal 14 Agustus di dekat pabrik barat yang sudah lama ditinggalkan. Saat itu sepeda motornya mogok dan ia mendengar sebuah suara mobil sangat keras dan ia melihat korban keluar dari mobil lalu mengambil uang dari pabrik barat dan ada 3 orang keluar dari pabrik tua tersebut. Tapi ia tidak bisa mengenali 3 pria tersebut. Candu yang telah menyukai Sasireka ingin merayakan ulang tahunnya bersama dengan Sasirika. Namun ia sangat terkejut ketika melihat ada seorang anak kecil yang memanggilnya. Ia pun merasa putus asa hingga datanglah seorang pria yang menegur Sasi dan membawa anak kecil tersebut. Selepas kepergian pria itu, Sasi menceritakan kalau ia adalah kakak iparnya dan gadis kecil yang bersamanya adalah keponakannya yang telah ditinggal mati oleh ibunya. Dan mereka terlibat hutang dari kakak iparnya. Mendengar hal itu, Candu merasa lega karena ia merasa ada kesempatan untuk mencintai Sasirika. Sasi mengajak Candu untuk menyelidiki pabrik barat yang telah kosong, di mana ditemukan mayat yang terpenggal. Mereka menyelidiki bersama-sama dengan menggunakan senter, namun mereka sangat terkejut ketika menemukan sebuah mayat tergantung di tempat itu. Mereka pun menelpon polisi untuk menyelidiki hal itu. Sasi mengatakan pada Candu kalau mayat pertama adalah Yadav dan kali ini bernama Safi. Mereka adalah antek-antek Anand Bali yang merupakan pembunuh berdarah dingin. Sasi menjelaskan kalau Anand Bali adalah penjahat kecil sejak 20 tahun yang lalu dan ia bekerja dengan Farada Rajulu. Namun ia mengkhianatinya bahkan menghabisinya hingga mengambil semua kuasa milik Farada Rajulu dan ia menjadi Raja Hawala, penjahat besar yang tidak memiliki saingan dari penjahat manapun. 20 years back, local governor. Berulang kali ia keluar masuk penjara, namun karena kekuasaannya, ia bisa membeli hukum dan bisa melenggang kembali menguasai dunia kejahatan. Sementara itu, Anand Bali berhasil menangkap anak buahnya yang ia curigai telah mencuri uangnya. Ia menekan anak buahnya untuk mengakui kesalahannya, namun anak buahnya sama sekali tidak mengakuinya karena ia tidak tahu menahu tentang uang yang dimaksud oleh Anand Bali. Namun Anand Bali sama sekali tidak mempercayai apa yang dikatakan anak buahnya dan ia mencongkel kedua mata anak buahnya dan membuang tubuhnya tepat di depan gudang barat. Polisi langsung mendatangi tempat itu dan langsung membawa tubuh yang sudah tidak memiliki sepasang matanya. Termasuk Sasi, ia semakin ingin tahu tentang kasus ini yang ia yakin ada hubungannya dengan Anand Bali. Anand Bali చేతుల్లోనే state future depend అయి ఉంది. Cash is the easiest crime in this country. Sasi yang telah pulang terkejut ketika melihat seorang pria asing telah berada di dalam rumahnya. Sambil menodongkan sebuah senjata ke arahnya dan Sasi sangat terkejut lalu takut lalu ia diancam untuk tidak lagi ikut campur dengan kasus yang tengah terjadi bila ia ingin selamat. Pria tersebut mengatakan kalau Anand Bali adalah otak di balik pembunuhan yang terjadi. Ia juga mengatakan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2000 crores telah dicuri dari Anand Bali. Ia adalah salah satu pencuri uang tersebut dan mengancam Sasi jangan lagi ikut campur dalam urusan Anand Bali. Setelah mengancamnya, ia pun pergi dari rumah Sasi. Semua yang dikatakan oleh anak buah Anand Bali menjadi berita utama di semua media manapun.
Hal itu membuat Anan Bali meminta anak buahnya untuk mencari sang jurnalis yang berani menuliskan berita tentang dirinya. Kebersamaan Sasi dan Candu terganggu ketika beberapa orang tidak dikenal mengejar mereka. Dan melihat hal itu, mereka mencoba menghindari, namun mereka tidak dapat bergerak karena pergerakan mereka terkunci, hingga mereka menarik Candu ke dalam mobil dan membawanya. Sasi menjerit ketika Candu diculik oleh mereka. Ia sangat takut terjadi hal yang mengerikan kepada Candu. Sementara Candu yang dibawa orang-orang tak dikenal mulai mengikat tangannya dan memukulinya. Mereka mengaku adalah anak buah Daya Mayam yang mengira Candu adalah pencuri uang 2.000 crore milik Anan Bali. Setelah mendengar suara Daya Mayam, Candu pun memberontak dan langsung berhasil membuka ikatan di tangan dan kakinya dan memberikan perlawanan kepada mereka. కాలుని మాయాజాలమే చంపిన పులినెత్తురు. Tak perlu waktu lama ia mampu melumpuhkan mereka semua, dan Sasi membuat laporan kepada Murti tentang penculikan yang terjadi pada Candu. Kini ia merasakan perasaan cinta pada Candu dan tidak ingin hal buruk menimpanya. Murti memintanya tenang dan pulang ke rumah untuk menenangkan diri. Sasi pun menurutinya dan kembali ke rumah. Ia sangat terkejut ketika melihat Candu yang penuh dengan luka duduk di teras rumahnya. Setelah berlari, ia menghampiri Candu dan langsung memeluknya. Ia menangis karena bahagia setelah melihat Candu kembali dengan selamat. Candu berbohong kepada Sasi dan mengatakan kalau para penculik salah target telah menculiknya. Dan ia terluka akibat dilempar dari jeep penculik tersebut. Sasi membersihkan luka di kepala Candu dan memberikannya segelas teh untuk bisa membuat Candu lebih tenang. Kakak ipar Sasi datang ke kantor Sasi untuk meminta uang atas hutang-hutangnya yang telah jatuh tempo. Dan ia memberikan peringatan kepada Sasi untuk berhati-hati kepada Candu. Karena ia melihat sendiri betapa ganasnya Candu menghajar para penculiknya. Mendengar hal itu, Sasi mendatangi rumah Candu namun ia tidak menemukannya. Hingga ia berjumpa dengan Dude yang mengatakan kalau Candu tidak pergi ke Mulangi melainkan ia pergi ke Mumbai. Sasi yang masuk ke ruangan rumah Candu mencoba mencari sesuatu untuk bisa ia selidiki. Karena ia sedikit curiga dengan semua yang diceritakan Candu adalah kebohongan. Hingga ia terkejut ketika menemukan suatu unit senjata di laci. Sasi segera meletakkan kembali senjata tersebut dan pergi bersama Dude meninggalkan rumah Dude. Namun di tengah jalan mereka dihadang dua jeep yang langsung menutup kepala mereka dan membawa mereka ke sebuah gudang tua. Kedua tangan mereka diikat dan tak lama Daya Mayam datang dan langsung menanyakan keberadaan Candu. Ia mengatakan kalau Candulah yang telah mencuri uang Anan Bali sebanyak 2.000 crore. Namun Dude mencoba membelanya dan mengatakan tidak mungkin kalau Candu melakukan hal itu karena ia saja tidak memiliki uang untuk melunasi hutangnya. Juga Sasi yang mengatakan kalau uang 2.000 crore itu adalah milik Anan Bali. Daya Mayam mengira kalau Candu itu adalah orang yang polos, maka ia menerimanya bekerja di yayasan amal miliknya. Tapi tanpa ia sadari, Candu mengetahui kalau Daya Mayam adalah mitra rahasia dari Anan Bali dan badan amal Daya Mayam adalah wadah untuk para koruptor menyimpan uangnya dan menjadi tempat para investor asing. Candu juga mengetahui tentang 50 crore yang dicuri di Mumbai tahun lalu dan pencurinya adalah Candu sendiri. Candu pernah mengatakan akan menghancurkan kekuasaan Anan Bali dengan mengambil semua uang yang ia miliki. Karena kekuasaan Anan Bali ada pada uangnya. Candulah yang mempengaruhi Daya Mayam untuk mengkhianati Anan Bali dan merencanakan untuk mencuri uang Anan Bali sebanyak 2.000 crore tersebut. Daya Mayam pun terpengaruh oleh Candu dan mulai merencanakan rencana jahat mereka, serta bekerja sama dengan Cakri pembunuh bayaran dari Bangalore, dan Candu juga mempercayai menggunakan Gani dari Mumbai yang juga merupakan pembunuh bendera dingin. 2 months process. మనం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇద్దాం. Namun Daya Mayam tetap bersikap biasa dengan Anan Bali untuk mengetahui di mana keberadaan uang-uang tersebut.
Saat itu Anan Bali merencanakan akan memindahkan uang itu ke sebuah wilayah lengkap dengan keamanan yang baik di sana dan juga canggih. Namun karena mendapatkan usul dari kakaknya, Anan Bali pun memindahkan uang tersebut ke tempat lain, yaitu ke Alpha House yang hanya diketahui oleh Anan Bali saja dan orang-orang terpercayanya. నీ ఫోన్ ఇవ్వు రేపు క్యాష్ ఏదైనా అయితే Karena gagal mengetahui tempat penyimpanan baru uang Anan Bali, Dayamayam dan Chandu mengambil keputusan untuk menculik Rahul, putra Anan Bali, untuk mendapatkan uang 10 crore dari Anan Bali. స్ట్రైట్గా ఆలోచించాం 2,000 కోట్లు కాదు 10 కోట్లు. Dayamayam pun menyetujui semua rencana Chandu dan menculik Rahul. Mereka menelpon Anan Bali dan mengatakan kalau Rahul telah mereka culik dan meminta uang tebusan. Mengetahui putranya diculik, ia meminta anak buahnya untuk mengambil uang sejumlah yang para penculik itu minta. తీసుకొని రాహుల్ని విడిపించుకొనిరా Dan sementara anak buah Chandu bergerak melakukan penculikan dan penebusan uang, ia dan Cakri memantau keberadaan uang Anan Bali. Setelah mengambil uang untuk tebusan itu, Anan Bali memerintahkan anak buahnya untuk memindahkan uang dari Alpha House malam ini juga. Tapi sebelum dipindahkan, Chandu dan Cakri telah lebih dulu menghabisi semua anak buah Anan Bali, termasuk kakak Anan Bali yang berada di sana. Dayamayam saat itu dituntut untuk pura-pura tidak tahu tentang hal yang terjadi, dan Chandu meminta Dayamayam untuk datang ke kediaman Anan Bali dan memberikan penghormatan kepada Sanjay Bali yang telah tewas. Sejak kehilangan uang tersebut, ia mencurigai semua anak buahnya yang terlibat dalam pemindahan uang tersebut dan mulai menghabisi mereka semua. డబ్బు పోయిన విషయం నాకు Sasi terdiam dan teringat pernah didatangi Badra, salah satu anak buah Anan Bali. Tak lama Chandu menelpon Dayamayam dan melihat Chandu menelpon, ia langsung meracau semua tentang uang tersebut. Lalu ia terkejut ketika mendengar suara Anan Bali dari seberang telepon. Dayamayam ketakutan dan Anan Bali cepat mengancamnya. Ia meminta Dayamayam membawa semua tahanannya ke hadapannya dalam waktu 30 menit. Chandu menemui Anan Bali dan membongkar semua kebusukan Dayamayam yang bekerja sama dengan dirinya untuk mengambil uang Anan Bali. 2,000 కోట్లు కొట్టేశాం కదా మరేమోనే వాటర్లేసు పుచ్చ పగిలిపోద్ది. Chandu menceritakan kepada Anan Bali bahwa dirinya lah yang telah menghabisi Sanjay Bali dan menghabisi Cakra karena ia mendengar sendiri Dayamayam meminta Cakri untuk menghabisinya ketika telah mendapatkan uang yang mereka inginkan. Dayamayam yang telah tiba di tempat yang telah ditentukan mengatakan pada Anan Bali kalau Chandu yang menculik uang milik Anan Bali. Pada kesempatan itu, Chandu meminta maaf kepada Sasi tentang semua yang telah terjadi. ఇన్ని అబద్ధాలు 2 నిజాలు నశేషి. Anan Bali mendekati Chandu dan menghajarnya dengan menggunakan senjata api yang ada di tangannya. Sasi menjerit ketika melihat Chandu banyak mengeluarkan darah. Namun tidak ada ketakutan di mata Chandu dan ia malah tertawa menantang Anan Bali. Ia mengejek Anan Bali untuk terus memukulinya. ఒంట్లో ఉండదురా. Kini Anan Bali mendekati Sasi dan melihat hal itu Chandu malah menghantam kepalanya ke tembok secara berulang-ulang. Dayamayam mengatakan pada Anan Bali untuk menghentikan Chandu karena bila ia mati tidak ada yang mengetahui di mana uang itu disembunyikan. Anan Bali pun menurutinya dan mengatakan pada Chandu akan memberikan 20% dari 2.000 crore yang ia ambil. Dayamayam mencoba membujuk Chandu untuk mau menerima tawaran tersebut. Begitupun Sasi dan juga Dude. Chandu mengatakan pada Anan Bali semua ini ia lakukan untuk memberi pelajaran pada Anan Bali. Dan ia adalah salah satu keluarga korban kezaliman dari Anan Bali. అంతా చేశాను తగలబెట్టేసిన ఒక సిన్సియర్ జర్నలిస్ట్ తమ్ముడినేమో. Chandu malah mengatakan kalau uang-uang tersebut telah ia bakar di tempat di mana uang itu ditemukan. Dayamayam yang mendengar hal itu langsung meninggalkan tempat tersebut dan memutuskan untuk pergi jauh ke Yerusalem dan bertobat. Tak lama Chandu memanggil Badra untuk membawa uang tebusan Rahul yang telah ia ambil juga. Chandu mengatakan uang tersebut bisa diambil siapapun yang ingin memilikinya, karena Anan Bali sudah tidak memiliki kuasa apapun setelah uangnya ia bakar.
ఆనంద్ బాలి ఇప్పుడు ఒక మామూలు మనిషిరా. Semua anak buah Anan Bali pun berebut, bahkan mereka tak segan langsung menghabisi Anan Bali. డబ్బు ఎవరినైనా మార్చేస్తుంది. Saat mereka saling menghabisi, Candu dan teman-temannya memilih pergi dari tempat tersebut. Namun Candu mengatakan kepada Dude ia tidak sebodoh itu untuk membakar uang yang sangat banyak, dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Bala Tanda Nana. Harta itu ibarat gula beracun. Terasa manis pada awalnya, namun jika terlalu menyukainya akan menjadi racun yang mencelakai pemiliknya. Banyak contoh terjadi orang-orang saling menghabisi hanya karena harta. Padahal tentu kita tahu ya sahabat, harta tidak akan dibawa mati. Semuanya hanya kesenangan sesaat di dunia saja. Dan harta juga adalah amanah. Ada hak sebagian saudara kita di dalamnya yang harus disalurkan agar harta menjadi berkah. Semoga kita semua dapat menjadi insan yang amanah terhadap harta yang kita miliki sehingga menjauhkan kita dari sikap serakah. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai bertemu lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir, dan ingat untuk selalu dukung SLMT TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Baiklah sahabat, sampai berjumpa lagi, sehat selalu dan wassalamualaikum.